Perkenalkan, nama saya Nathan Wijaya dengan NIM 20311500076. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mapping saya. Pada pertemuan 9 yaitu keunggulan kompetitif dan permintaan. Adapun dari yang pertama itu lingkungan eksternal, terdiri dari analisis industri. Terbagi menjadi pesaing, yaitu menilai persaingan di industri dan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan mereka untuk membangun strategi yang baik. Dan yang kedua itu ada barriers to entry, yaitu menganalisis hambatan masuk ke industri dan menciptakan keunggulan kompetitif melalui manajemen efektif atas hambatan tersebut. Dan yang kedua itu ada perubahan teknologi, terdiri dari inovasi, yaitu mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk atau layanan yang lebih inovatif. Selanjutnya adaptasi, yaitu menyesuaikan bisnis dengan perkembangan teknologi untuk tetap bersaing. Selanjutnya regulasi pemerintah, yaitu kepatuhan yang menyesuaikan operasi dengan peraturan pemerintahan untuk menghindari sanksi dan membangun kepercayaan pelanggan. Dan pemanfaatan regulasi, mencari peluang yang muncul dari perubahan regulasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Dan perubahan sosial dan budaya, terdiri dari segmentasi pasar, yaitu menyesuaikan strategi keunggulan kompetitif dengan perubahan nilai dan preferensi konsumen. Dan diversifikasi produk, yaitu mengembangkan produk atau layanan yang mencerminkan perubahan budaya dan tren masyarakat. Sedangkan lingkungan internalnya terdiri dari riset dan pengembangan, terbagi inovasi produk, yaitu menginvestasikan dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk atau layanan yang unik. Dan yang kedua itu keunggulan teknologi, yaitu membangun keunggulan melalui penggunaan teknologi terkini dan pengembangan teknologi internal. Yang kedua itu manajemen sumber daya manusia, terdiri dari keterampilan karyawan, yaitu melatih dan mengembangkan keterampilan karyawan untuk meningkatkan efisiensi kualitas. Dan yang kedua itu budaya perusahaan, yaitu menciptakan budaya perusahaan yang mendukung inovasi dan kualitas. Dan ketiga manajemen operasional, terdiri dari efisiensi produksi, yaitu meningkatkan efisiensi produksi untuk mengurangi biaya dan menawarkan harga yang lebih kompetitif. Selanjutnya manajemen rantai pasokan, yaitu mengoptimalkan rantai pasokan untuk memastikan ketersediaan produk. Dan keempat, merek dan citra perusahaan, yaitu pemasaran berkesinambungan guna membangun dan memelihara citra merek yang positif melalui pemasaran yang efektif. Dan yang terakhir diferensiasi, yaitu menonjolkan elemen untuk merek membedakan dari pesaing. Selanjutnya pertemuan 10 manajemen strategis internasional. Proses manajemen strategis internasional mencakup beberapa tahap utama yang mirip dengan proses manajemen strategis pada umumnya. Beberapa tahapan proses manajemen strategis internasional. Pertama, analisis lingkungan global. Kedua, penetapan visi dan misi global. Ketiga, analisis sumber daya dan kemampuan global. Keempat, analisis industri global. Kelima, pemilihan strategi global. Keenam, perencanaan dan implementasi strategi global. Ketujuh, manajemen rantai pasokan global. Kedelapan, pengembangan aliansi dan kemitraan global. Kesembilan, manajemen keuangan dan risiko global. Ke-10, pelaporan dan evaluasi kinerja global. Ke-11, pengaruh dan komunikasi global. Ke-12, inovasi dan pengembangan produk global. Selanjutnya, manajemen strategis internasional berperan penting dalam pengembangan dan implementasi strategi bisnis secara global. Ini melibatkan perencanaan, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya organisasi
di lingkungan bisnis internasional. Berikut adalah cara manajemen strategis internasional berkontribusi dalam proses manajemen strategis secara umum. Yang pertama, penetapan strategi global. Kedua, perencanaan dan implementasi strategi. Ketiga, manajemen rantai pasokan global. Keempat, pengembangan aliansi dan kemitraan global. Kelima, manajemen keuangan dan riset global. Keenam itu inovasi dan pengembangan produk global. Dan ketujuh, pemantauan dan evaluasi kinerja global. Strategi internasional adalah rencana yang melibatkan keputusan besar mengenai penetrasi pasar global, alokasi sumber daya di tingkat internasional, dan penetapan tujuan jangka panjang di pasar internasional. Sedangkan taktik internasional di sisi lain adalah langkah-langkah spesifik yang diambil untuk mendukung implementasi secara global. Ini mungkin termasuk langkah-langkah operasional dan keputusan taktis untuk mencapai tujuan strategis. Selanjutnya, pertemuan ke-11, Aliansi Strategi Internasional. Aliansi strategi internasional adalah kemitraan atau hubungan kerjasama antara dua atau lebih organisasi dari berbagai negara dengan tujuan bersama untuk mencapai keunggulan bersaing di pasar global. Aliansi strategis ini melibatkan perjanjian formal antara pihak-pihak yang terlibat, dan mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang menguntungkan. Selanjutnya, beberapa manfaat utama dari membentuk aliansi strategis di tingkat internasional. Yang pertama itu akses ke pasar baru, kedua pemanfaatan sumber daya bersama, ketiga diversifikasi dan reduksi risiko, dan yang keempat itu peningkatan keuangan bersaing, kelima peningkatan inovasi, keenam pemahaman lokal yang lebih baik, ketujuh kemampuan penetapan harga yang lebih baik, dan kedelapan peningkatan kemampuan negosiasi, dan yang kelima itu peningkatan keberlanjutan, kemampuan menghadapi perubahan lingkungan, peningkatan kapasitas produksi dan distribusi. Adapun selanjutnya beberapa tantangan umum yang sering dihadapi dalam konteks aliansi strategis internasional. Yang pertama, perbedaan budaya. Yang kedua, ketidakseimbangan kontribusi. Dan yang keempat, ketidakpastian hukum dan regulasi. Selanjutnya pertemuan 12 yaitu membahas strategi memasuki pasar luar negeri. Yang pertama itu ada ekspor strategi, dan yang kedua strategi mode entry. Adapun langkah-langkah mengekspor yaitu penilaian pasar, penetapan harga, pemilihan kanal distribusi, penyesuaian produk, dan kelima pemenuhan persyaratan hukum. Selanjutnya pertemuan 13 yaitu pemasaran internasional. Strategi pemasaran internasional adalah rencana sistematis untuk memperkenalkan dan memasarkan produk atau jasa pasar di luar negeri. Beberapa langkah dan pertimbangan strategis yang perlu dipertimbangkan dalam merancang strategi pemasaran internasional. Yang pertama, penelitian pasar internasional. Yang kedua, penyusunan produk atau jasa. Yang ketiga, pemilihan saluran distribusi. Dan yang keempat, penetapan harga internasional. Dan yang kelima, budaya dan bahasa. Selanjutnya, konsep pemasaran internasional. Beberapa konsep pemasaran internasional yang penting. Yang pertama, orientasi pasar global, orientasi pasar lokal, diferensiasi produk, selanjutnya pengelolaan rantai pasokan global, dan orientasi teknologi. Selanjutnya fungsi pemasaran global, berikut langkah-langkahnya. 1. Penelitian pasar internasional. 2. Perencanaan pemasaran internasional. 3. Penyesuaian produk atau jasa. Dan yang keempat, distribusi dan logistik internasional. Dan yang kelima, promosi internasional. Selanjutnya pertemuan yang terakhir yaitu manajemen operasi internasional. Manajemen operasi internasional melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian aktivitas operasional perusahaan di lingkungan internasional.
beberapa aspek ruang lingkup manajemen operasi nasional, yaitu manajemen rantai pasokan internasional, pengelolaan produksi dan kualitas internasional. Dan strateginya itu ada beberapa, yaitu pertama standarisasi operasional, kedua fleksibilitas dan adaptasi, dan yang selanjutnya perbedaan budaya dan bahasa, kedua koordinasi rantai pasokan internasional, dan yang ketiga ketidakpastian politik dalam hukum, dan yang kelima fluktuasi mata uang dan risiko keuangan, dan yang terakhir itu pemilihan lokasi dan infrastruktur.